Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya di channel Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penalaran analitis. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Ani, Budi, Cici, dan Doni adalah siswa dari sekolah yang sama. Ani tamat sebelum Budi tetapi setelah Cici, dan Doni tamat sebelum Ani. Kesimpulan yang tepat adalah pertama-tama kita buat dulu soal ini dalam bentuk simbol agar kita mudah memahaminya. Yang pertama yang diketahui di soal adalah Ani tamat sebelum Budi tamat. Nah, bisa kita buat seperti ini teman-teman. A tamat sebelum Budi tamat. Oke, berikutnya. Tetapi setelah Cici, berarti Cicinya duluan kemudian Ani, gitu kan? Kemudian seterusnya Doni tamat sebelum Ani tamat. Jadi ini Doni sebelum Ani. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 kita dapat memperoleh kesimpulan karena Ani tamat sebelum Budi, kemudian dan setelah Cici, maka bisa jadi seperti ini ya pernyataannya. Nah, dari pernyataan yang ini dan ini, apa yang dapat kita simpulkan? Kita lihat dulu pernyataan yang pertama. Ani tamat sebelum Cici tamat. Pada jawaban A, apakah benar? Ini salah ya, karena Ani tamat setelah Cici tamat. Ini juga sudah disebutkan di dalam soal. Nih, setelah Cici tamat. Kemudian Budi tamat paling akhir. Kalau dari urutannya di sini, ya sudah pasti ya Budi tamat yang paling akhir, karena dia paling ujung. Oke, berarti ini jawabannya benar, yang B. Kenapa yang C salah? Kita lihat, Doni tamat paling awal. Nah, belum tentu karena Cici dan Doni itu tidak diterangkan di soal yang mana yang duluan tamat. Ini tidak benar, belum tentu benar. Ini juga belum tentu benar. Cici dan Doni tamat pada waktu yang sama, juga tidak bisa kita tentukan. Oke teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal yang kedua, tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Betty dan Kiki. Kemudian tabungan Betty lebih banyak dari tabungan Kiki. Tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Oh iya teman-teman, ini maksud saya yang pertama adalah tabungan Anita lebih banyak daripada jumlah tabungan Betty dan jumlah tabungan Kiki. Berbeda dengan yang ketiga ya teman-teman. Kalau yang ketiga itu jumlah tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah ketiga orang ini. Oke, kita buat dalam bentuk simbol. Yang pertama, tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Betty dan Kiki. Kita buat seperti ini. Kemudian tabungan Betty lebih banyak daripada tabungan Kiki. Seterusnya, tabungan Dian lebih banyak dari tabungan ketiga orang tersebut. Jumlahnya ya. Jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Jadi dari pernyataan 1 dan 2 ini dapat kita buat pernyataan baru, yaitu karena A-nya lebih daripada B, kemudian kok A lebih daripada B? Oh iya benar ya. Kemudian B-nya lebih daripada K. Oke. Ini dapat pernyataan yang baru, ini ada 2. Apa yang dapat kita simpulkan dari kedua pernyataan ini? Coba perhatikan jumlah tabungan Dian. Jumlah tabungan Dian itu lebih daripada jumlah tabungan Anita ditambah dengan jumlah tabungan Betty dan jumlah tabungan Kiki. Jadi jumlah tabungan Dian adalah yang paling banyak di antara keempat orang tersebut. Di antara 4 orang itu yang paling banyak adalah Dian berarti ya. A lebih dari B lebih dari K. Nah, ini yang dapat kita simpulkan. Kita lihat ini pilihan jawabannya. Tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Dian. Ini tentu saja salah karena dari sini dapat dilihat bahwa Dian yang paling banyak. Tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty. Tidak bisa ditentukan karena tidak ada keterangan di soal. Tabungan Dian merupakan penjumlahan dari tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Ini juga tidak benar karena tabungan Dian lebih daripada jumlah ketiga tabungan tersebut. Yang keempat, yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. Nah, ini baru benar. Jadi jawabannya adalah yang D.
Soal berikutnya. Nah, untuk soal 3 dan 4, kita perhatikan teks yang ini ya untuk menjawabnya. Di suatu Rabu, seorang dosen mempunyai jadwal bimbingan dengan mahasiswanya, yaitu PQRS, TU, dan W. Masing-masing satu mahasiswa mempunyai jadwal bimbingan. Jadwal bimbingan urutan 1 sampai urutan 7 harus memenuhi kondisi berikut. Q mempunyai jadwal bimbingan sebelum W, kemudian U mempunyai jadwal bimbingan sebelum P. Salah satu dari R atau T mempunyai jadwal bimbingan di urutan ketiga. S mempunyai jadwal bimbingan tepat sesudah R atau sebelum R. Baik teman-teman, kita lihat soalnya. Jika W mempunyai jadwal bimbingan urutan kedua dan P urutan kelima, maka dari pernyataan berikut yang pasti benar adalah, kita ingat kembali syarat tadi, itu ada 4 syarat. Yang pertama, Q mempunyai jadwal bimbingan sebelum W. Q sebelum W. Kemudian yang kedua, U mempunyai jadwal bimbingan sebelum P. U sebelum P. Yang ketiga, R atau T di urutan ketiga ya urutannya. Kemudian yang keempat, S mempunyai jadwal konsultasi atau bimbingan sesudah R atau tepat sebelum R. Jadi S ada 2 kemungkinan posisinya, seperti ini atau seperti ini. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Sebelum menyimpulkannya, kita lihat dulu soalnya. Jika W mempunyai jadwal bimbingan di urutan kedua dan P urutan kelima, kita tempatkan dulu masing-masingnya di urutan sesuai dengan yang disebutkan. Oke teman-teman, kita rehat sebentar. Oke, jadi W-nya kita posisikan di sini sesuai dengan yang ada di soal. W di urutan kedua dan P di urutan kelima. Bukan ini, urutan kelima. Sebentar, saya hapus dulu. Dan P ada di urutan kelima di sini ya. Kemudian sesuai dengan syaratnya tadi, Q harus ada sebelum W. Berarti Q-nya di sini, karena Q ada di urutan kedua, otomatis Q-nya ada di urutan pertama. Kemudian yang kedua, U harus berada sebelum P. Jadi sebelum P-nya itu boleh saja di urutan ketiga atau urutan keempat. Namun, jika kita tempatkan U di urutan ketiga, kita lihat lagi syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, R atau T harus berada di urutan ketiga. Berarti U sudah tidak bisa di urutan ketiga, maka U otomatis berada pada urutan keempat. U ada di sini nih. Jadi yang kemungkinan berada di sini adalah R atau T. Kemudian berikutnya S dan R. Nah, S dan R kita tempatkan di mana? Untuk menentukan S atau R yang berada di sebelah kanan ini, untuk menentukan apakah S atau R yang berada di urutan yang terakhir, yang ketujuh ini, maka kita perhatikan dulu teman-teman, apakah di sini sudah pasti R atau T untuk yang di sini. Karena tadi kemungkinannya R dan T itu salah satunya berada di urutan yang ketiga. Berarti bisa jadi R atau T ya di urutan ketiga ini. Nah, untuk menentukan apakah yang berada di urutan sini ini R atau T, kita perhatikan dulu S-nya harus berada sebelum atau sesudah R. Nah, berarti R-nya tidak mungkin berada di sini karena di sebelah kanan R dan sebelah kiri R, kalau R-nya di sini sudah ada W dan U, berarti R tidak mungkin di sini ya teman-teman. Berarti R kemungkinannya ada di urutan ke-6 atau ke-7. Jadi ada 2 kemungkinan, RS atau SR. Nah, ini kemungkinannya. Oke teman-teman, kita lihat dulu pilihan jawabannya. R mempunyai jadwal bimbingan urutan ke-6. Nah, bisa jadi berarti ini belum pasti benar ya, ada kemungkinan. Ini mungkin benar. Mungkin. Kemudian S mempunyai jadwal bimbingan urutan ke-4. Nah, ini tidak mungkin ya, karena di urutan keempat sudah ditempati oleh U tadi yang tidak bisa digeser lagi. Kemudian S mempunyai jadwal bimbingan urutan ke-7, mungkin bisa jadi.
Kemudian U mempunyai jadwal bimbingan urutan keempat. Nah, ini sudah pasti benar ya. U berada di urutan keempat, yaitu sebelum P. Ini sudah pasti benar. Yang D. Kita lihat yang E, kenapa tidak benar? U mempunyai jadwal bimbingan urutan ke-6. Itu tidak mungkin, berarti ini salah. Jadi jawaban yang sudah pasti benar itu adalah yang D. Soal yang keempat, urutan manakah yang sesuai dengan kondisi jadwal bimbingan di atas? Tadi sesuai dengan syaratnya bahwa kita catat lagi syaratnya teman-teman. Yang pertama, Q mempunyai jadwal bimbingan sebelum W. Jadi yang pertama Q sebelum W. Kemudian yang kedua syaratnya U sebelum P. Yang ketiga R atau T urutan ketiga. Dan yang keempat syaratnya S mempunyai jadwal konsultasi atau bimbingan tepat sesudah atau sebelum R. Jadi bisa jadi SR atau RS. Jadi teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini kita cukup melihat optionnya saja. Apakah option ini menyalahi aturan yang 1-4. Kalau salah berarti satu saja aturan yang dilanggar, berarti ini jawabannya tidak tepat. Kita lihat untuk jawaban yang pertama, yang A, Q S R P W U T. Nah, ini menyalahi syarat yang pertama. Syarat yang pertama yaitu Q harusnya sebelum W. Kalau di sini Q sebelum untuk syarat pertama ini Q sebelum W ini benar ya. Sorry teman-teman. Q sebelum W sudah bisa benar. Karena bisa jadi sebelum W-nya itu bisa jadi tidak tepat sebelum W. Jadi di sini memenuhi ya, boleh. Kemudian kita lihat syarat yang kedua, U sebelum P. Harusnya syarat yang kedua itu U sebelum P. Kita perhatikan di sini bahwa U-nya setelah P. Jadi ini tidak memenuhi syarat yang kedua. Kemudian kalau sudah satu saja tidak terpenuhi, kita tidak perlu melihat syarat yang lain. Kemudian yang B, Q U W S R T P. Syarat manakah yang tidak dipenuhi? Kita lihat yang pertama, Q harus sebelum W. Nah, ini benar, Q sebelum W. Kemudian U sebelum P. Sebelum P juga benar, walaupun tidak tepat sebelumnya, boleh ya, asal sebelum itu. Kemudian R dan T, R atau T harus berada pada urutan ketiga. Nah, di sini urutan ketiganya W, berarti ini menyalahi aturan yang ketiga. Yang C, S Q R T W U P. Nah, syarat apa yang disalahi untuk yang C ini? Q sebelum W sudah benar, kemudian U sebelum P sudah benar juga. R berada pada urutan ketiga. R atau T benar, ini R-nya ada di urutan ketiga. S harus berada tepat sebelum atau setelah R. Sedangkan S di sini ada jaraknya, yaitu dipisahkan oleh Q. Berarti ini menyalahi aturan yang keempat. Ini juga tidak tepat berarti ya. Kemudian yang D, kita lihat syarat yang pertama, Q harus sebelum W. Benar. U sebelum P juga benar. Kemudian R atau T berada pada urutan ketiga juga benar. R harus berada tepat setelah S harus berada tepat sebelum R atau setelah R. Ini S dan ini R. Nah, berarti ini juga benar. Jadi tidak ada aturan yang disalahi oleh yang D ini. Jadi ini benar ya. Kemudian yang E, kenapa yang E salah? Kita perhatikan Q harus sebelum W. Ini benar, U sebelum P. Ini salah. Oke, yang terakhir ini salah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Benar ya. Oke teman-teman, demikianlah soal yang dapat saya jelaskan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.